Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali, yaitu pembelajaran daring pada pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 dan merupakan pertemuan pertama, di mana dalam pembelajaran ini untuk kelas 3A dan B akan didampingi oleh Ustazah Uus, sedangkan kelas 3C dan 3D akan didampingi Ustazah Lailis. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Baiklah, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pertama ini yaitu aspek kognitif, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian keterampilannya adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada 2 kompetensi dasar yang harus kita capai. Adapun kisah tentang Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau disebut dengan tahun Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Selanjutnya Ustazah akan paparkan sedikit tentang keluarga Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Abdullah, ibundanya bernama Siti Aminah, kakek bernama Abdul Muthalib, dan pamannya bernama Abu Thalib. Nah, itulah keempat keluarga yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya coba kita lihat tentang pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad baru lahir, beliau setelah disusui oleh ibundanya, maka beliau disusui oleh Suwaibah untuk beberapa hari. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari usia 0 sampai 4 tahun. Nah, setelah diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun, Nabi Muhammad diserahkan kembali kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah pada usia 4 sampai 6 tahun. Kenapa hanya sampai 2 tahun saja? Karena pada usia 6 tahun Siti Aminah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sedang ziarah ke makam ayahnya. Meninggalnya kebetulan bertepatan di desa Abwa, dan kemudian Siti Aminah dimakamkan di situ. Nah, setelah Siti Aminah meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, dan itu pun juga hanya bertahan 2 tahun. Nah, setelah Abdul Muthalib, kakeknya yang mengasuh, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, dari 8 tahun hingga usia 25 tahun. Kenapa sampai usia 25 tahun? Karena setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah. Nah, itulah beberapa orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad itu disebut Sayyidul Anbiya, yaitu pemimpin para nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad merupakan rasul pilihan. Nah, selanjutnya Ustazah akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya, yaitu dengan cara mengembalakan kambing dan berdagang. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika dalam perjalanan sampailah mereka di Busra, di mana Busra itu adalah tempatnya biara atau pendeta. Nah, di situ beliau bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Nah, pendeta Bukhairah inilah yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, sehingga Bukhairah menyarankan agar Nabi Muhammad segera pulang agar tidak bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy yang bisa saja mencelakainya. Selanjutnya Ustazah perkenalkan kalian
dengan putra-putri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian beliau dikaruniai 6 anak, 1 bernama Qasim, 2 Abdullah, 3 Ruqayyah, 4 Ummi Kulsum, 5 Zainab, dan yang keenam Siti Fatimah. Sedikit tadi tentang pembahasan kisah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Ustazah akan berikan penugasan, yaitu mencatat keterangan yang telah dijelaskan tadi di buku tulis, karena sebagian tidak ada di buku paket sebagai bahan ajar kalian di rumah. Selamat belajar anak-anak, dan semoga hari ini menyenangkan. Kemudian untuk kisah keteladanan Nabi Muhammad sendiri akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.